Rendra sampai di rumah sakit. Dia turun di lobi rumah sakit. Lelaki itu bergegas ke UGD, memasuki ruang yang penuh dengan pasien, juga kesibukan para dokter dan perawat. Rendra mengedarkan pandangannya. Dia melihat Vina berdiri di dekat ranjang yang berada di paling ujung. Bu Ara sudah ditangani dan akan dipindahkan ke ruang rawat inap, kata Vina pilan. Dua orang perawat mendorong Bankar keluar ruangan UGD, menyusuri lorong panjang, kemudian masuk ke lift menuju lantai 2. Rendra terus memandangi wajah Ara yang pucat. Istrinya belum sadar, membuatnya khawatir. Rendra belum sempat menanyakan kondisi Ara pada Vina. Sampai di kawah rawat inap, tubuh Ara perlahan dipindahkan ke ranjang berspray hijau muda. Tubuh Ara kemudian diselubungi selimut. Rendra duduk di kursi, di samping ranjang, menggenggam erat tangan Ara. Bangun sayang, bisiknya parau. Sudut mata Rendra mengeluarkan air mata. Ara, jemari tangan Rendra mengusap pipi istrinya yang berbaring tak berdaya. Perhatian Rendra beralih pada seorang dokter dan perawat yang masuk ke ruang rawat inap. Rendra berdiri, seraya menyusut air matanya. Bagaimana kondisi istri saya, dok? Tanya Rendra. Dokter itu menjawab tanpa melihat Rendra, karena sibuk memeriksa Ara. Dia lemah dan tidak begitu baik. Anda siapa? Saya suaminya. Istri Andra mengalami pendarahan, perlu dirawat beberapa hari di rumah sakit. Sang dokter yang berkumis tipis menatap Rendra. Kandungannya selamat, tetapi lemah. Istri Andra perlu istirahat total dalam 2 minggu ke depan. Rendra melihat Ara kembali. Perasaannya tidak karuan. Kurangi pekerjaan, jangan angkat beban yang berat. Sampai kondisi kandungan aman. Mungkin pendarahan terjadi karena kelelahan atau karena perjalanan jauh. Baik, dok. Konsumsi makanan yang sehat dan harus selalu hati-hati. Jika tidak, kalian bisa kehilangan bayi. Rendra menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengerti. Dia bertanya lagi, kapan istrinya sadar? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebentar lagi dia akan sadar. Biarkan saja dia tidur, karena itu diperlukan. Dokter dan perawat itu keluar kamar inap. Rendra duduk dan menggenggam kembali tangan Ara. Dia lega sekaligus khawatir setelah mendengar penjelasan dokter. Membatasi aktivitas Ara yang terbiasa bergerak di sana kemari. Mungkin akan sulit. Tidak boleh membawa berat beban seberarti tidak bisa menggendong Jorah. Semoga Ara bisa mengerti. Permisi Pak Rendra. Vina menguak pintu. Dia membawa kantong plastik berisi air mineral dalam kemasan botol dan roti. Menaruhnya di meja. Vin, kamu pulang saja. Tolong jaga Jorah. Baik, Pak. Apa Bu Ara sudah membaik? Iya, tetapi masih perlu dirawat di rumah sakit. Vina pun berlalu pergi. Rendra menyurupkan kepalanya di ranjang. Dia yang seharian belum istirahat, merasa mengantuk. Kedua bahunya terasa pegal. Dia mengangkat kepalanya ketika mendengar gumaman tidak jelas yang keluar dari mulut Ara. Sayang, kamu sadar? Ara membuka kedua matanya perlahan. Dalam pemandangan yang samar, dia melihat Rendra. Apa yang terjadi? Bayiku? Bayi kita selamat, Ara. Sekarang kamu di rumah sakit. Jelas Rendra.
Terima kasih Tuhan, lirih Ara. Dia teringat saat kesakitan yang kemudian tidak sadarkan diri. Mau minum? Ara menganggukkan kepalanya. Rendra menumpuk bantal supaya kondisi kepala Ara bisa agak tegak. Lalu, dia memberikan air putih dalam botol kemasan. Aku khawatir, karena sejak sore kamu tidak sadar, ungkap Rendra. Memang sekarang jam berapa? Ara mengedarkan pandangannya. Dia berada di ruangan bernuansa hijau muda. Jam 11 malam. Maafkan aku, Rendra. Ara menatap suaminya. Aku tidak menjaga diri dengan baik. Jangan minta maaf, Ara. Rendra memeluk Ara yang mulai terisak. Apa yang terjadi bisa menimpa tanpa permisi. Kita akan menjaga bayi kita. Ara mengeratkan pelukannya. Kamu perlu istirahat total, karena bayi kita belum kuat. Iya, Ren, saut Ara. Karena bayinya sekarang tidak sekuat yang dia kira. Berbeda saat mengandung Jora. Ara bangun jam 2 pagi. Hampir setiap hari, dan tidak terjadi sesuatu. Katanya pulang besok. Aku ingin memberikan kejutan, Ara. Namun malah sangat terkejut mendengar kamu masuk rumah sakit. Ara tertawa kecil. Aku juga ingin memberikan kejutan, tetapi rencana tinggal rencana. Aku tidak berdaya melihatmu tidak kunjung sadar, ucap Rendra. Aku sudah kehilangan orang tua dan Janendra. Aku tidak akan kehilangan. Kalau kehilang, aku akan mencarimu, Ara. Sampai ketemu. Lasri mengepak barang-barang rumah, seperti pakaian dan peralatan dapur. Untuk sementara, dia menyewa rumah tidak jauh dari kediamannya yang sudah dijual. Hari itu semua barang sudah harus dipindahkan. Kursi-kursi dan lemari sudah diangkut terlebih dahulu oleh 3 tetangga yang dibayar Lasri. Mana lagi Bu Lasri? Tanya Pur. Lelaki berusia 40 tahun yang berbadan tegap. Kardus-kardus itu Pak, tunjuk Lasri. Bu Lasri itu masih cantik, komentar Pur, memandangi lawan bicaranya yang mulai belingsatan. Ah, bisa saja. Lasri tersipu-sipu macam anak ABG. Dia membayangkan berada di pelukan Pur, juga bercinta. Perempuan parubaya itu kemudian berdaham keras. Kapan-kapan aku ajak makan atau jalan-jalan, kata Pur seraya mengangkat kardus. Lasri terdiam, hanya mengamati lelaki itu yang berjalan keluar rumah. Sejak menjanda 12 tahun silam, Lasri tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Namun sekarang jiwa mudanya meronta-ronta. Setelah semua barang dikeluarkan, Ridwan datang untuk mengambil kunci rumah. Bosmu tidak ikut? Tanya Lasri. Kenapa Bu Ara harus ikut? Ridwan balik bertanya. Lasri mencabik. Dia mengelurkan kunci rumah pada Ridwan. Aku sudah menerima sisa pembayaran. Iya Bu Lasri, senang semua berjalan lancar. Timpal Ridwan. Sebelum melangkah ke mobil bak terbuka, Lasri mengamati rumah yang ditempatinya sangat lama. Lalu dengan langkah gontai, dia berjalan melintasi halaman. Dasar Ara sialan, makan tuh rumah, gerutunya seraya naik ke mobil pick up. Duduk di sebelah supir. Sudah Bu Lasri? Sudah apanya Pak Pur? Lasri sewot. Kalau marah tambah cantik nih Bu Lasri. Lasri kembali tersipu. Badan Bu Lasri juga masih yahut. Ibu Pur mulai menjalankan mobil. Bisa saja Pak Pur. Lasri tertawa garing.
Wah, laku berapa rumahnya, Bu? Lumayan. Masih ada sisa untuk beli rumah yang lebih kecil. Ada 200 juta. Pur mangut-mangut. Kalau boleh, aku bantu carikan rumah sesuai budget. Tapi mungkin tidak di kota, katanya. Boleh-boleh. Lasri menyambut antusias. Saat Pur tersenyum dan menepuk lembut pahanya, Lastri semakin kelepek-kelepek. Walaupun Pur lebih mudah, tidak ada salahnya menjalin hubungan. Seperti si Wulan, Guritno, dan pacar berondongnya. Artis saja bisa, dirinya juga bisa. Aku simpan nomornya Bu Lastri ya. Pur menyinggung senyum lebar. Panggil nama saja, bagaimana? Lastri membalas senyuman itu. Hatinya bermekaran, seperti adonan kue yang diberikan baking powder. Oh, oke. Pur mengedipkan mata kirinya. Mungkin Lastri buta sehingga tidak bisa melihat senyum penuh kelicikan. Zora duduk di atas ranjang, tepat di sebelah arah. Gadis kecil itu memeluk lengan sang ibu. Rendra tidak bersama mereka karena ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah dirawat 3 hari di rumah sakit, Ara diperbolehkan pulang. Delia memasuki kamar dengan wajah prihatin. Maaf, aku baru bisa menjengukmu. Aku sendiri kemarin demam tinggi, ucapnya, duduk di sisi tempat tidur. Tidak apa-apa, Del. Ara menyahut pelan. Syukurlah kamu dan bayimu baik-baik saja. Delia menatap Ara yang kuyuh. Kami berdua harus beristirahat, saut Ara lirih. Untungnya dia sudah membuat desain untuk kompetisi. Sedangkan untuk kerjasama dengan perusahaan, dia memilih mengundurkan diri. Karena dia tidak ingin kehilangan bayinya. Aku tidak tahu kalau kamu hamil, komentar Dahlia. Karena aku belum memberitahu siapapun, kecuali Vina. Rendra juga belum tahu, karena aku ingin memberikan kejutan untuknya. Jelas Ara. Untuk sementara aku tidak bisa keluyuran. Siapa yang mau keluyuran? Rendra masuk ke kamar. Istrimu tidak bisa keluyuran, Ren. Berarti rencana liburan batal dong. Delia menukas. Liburan bisa kapan saja, Del. Kamu itu gimana sih? Ujar Rendra. Aku penasaran jenis kelamin bayinya, ucap Delia. Aku pergi dulu. Setiap hari aku akan kabar datang biar kamu tidak kesepian. Aku tunggu, Del. Kita bisa rebahan sambil nonton film. Ara melambaikan tangannya. Rendra memperhatikan Zora yang masih duduk tenang di sebelah Ara. Putrinya itu sempat rewel karena berpisah dengan Ara untuk beberapa waktu. Sekarang, sepertinya Zora tidak ingin jauh-jauh dari Ara. Aku lapar, ucap Ara. Perutku bunyi. Dia meringis. You juga lapar? Timpal Zora lucu. Baik, Tuan Putri. Rendra mengambil piring berisi nasi dan lauk dari atas meja. Siapa yang ingin disuapi terlebih dahulu? Bunda saja, saut si gadis kecil. Ara menerima suapan dari Rendra, bersamaan dengan ponselnya yang berdering. Ara mengerutkan keningnya saat melihat nama Bayu yang tertera di layar perangkat elektronik tersebut. Siapa? Kenapa cuma dilihatin? Tanya Rendra penasaran. Bayu, lirih Ara. Mau apa lelaki Mokondo itu nelpon? Sinis Rendra. Apa aku perlu mengangkatnya? Ara mengesah. Setelah kejadian, mobil mundur. Ara tambah membenci Bayu. Namun, pembicaraan mereka diinterupsi oleh suara lembut sang gadis kecil. Papa, apa itu? Moondo,
Binatang apa? Renda memijat pelipisnya sendiri. Seharusnya dia lebih hati-hati bicara saat ada Jorah. Komodo, ucap Ara cepat, yang melihat kebuntuan Rendra untuk menjawab. Komodo itu apa? Jorah memandangi Rendra. Ara mengambil piring dari pangkuan Rendra. Kamu bisa menjelaskan komodo itu lewat gambar, Ren. Aku makan sendiri. Sini. Rendra berdiri dan mengulurkan kedua tangannya pada Jorah. Papa akan menceritakan tentang komodo. Ponsel Ara kembali berdering. Perempuan itu menghela nafas. Bayu masih gigih menelpon. Angkat saja, Ara. Jadi kita tahu kemauan Bayu itu apa, kata Rendra, menggandeng Jorah ke meja kerja. Rendra membuka laptop, dan putri kecilnya duduk di atas pangkuannya. Halo? Ara tidak bisa menyembunyikan intonasi suaranya tidak ramah. Halo Ara, katakan ada apa? Aku ingin meminta maaf padamu Ara, juga Jorah. Aku menyesal, sungguh. Ara terdiam. Matanya bertemu pandang dengan Rendra yang sedang bicara tentang komodo. Tidak semudah itu aku memaafkanmu. Aku bukanlah manusia yang sempurna. Aku butuh proses. Terakhir kali kamu ingin melenyapkan putriku. Aku menyesal, Ara. Sangat menyesal. Bayu mengibah. Tolong, aku ingin bertemu Jorah. Bagaimanapun aku ayahnya. Aku berhak bertemu, walaupun hanya sebulan sekali bertemu. Mengenai itu aku belum bisa memutuskan. Aku mohon, aku akan berubah menjadi ayah yang baik. Akan aku hubungi kembali. Ara menggeser tombol merah. Saat menoleh ke arah Rendra, sang suami dan anaknya tidak ada. Ara menjadi tidak selera makan. Menaruh piring di atas meja, menyandarkan tubuhnya, ditumpukan bantal. Apa yang Bayu katakan? Rendra menutup pintu kamar. Di mana Jorah? Bersama Vina. Jawab Rendra sembari duduk di sisi tempat tidur. Wajahmu berubah sedih begitu? Bayu minta maaf dan ingin bertemu Jorah. Setidaknya 1 bulan sekali. Ara menjelaskan. Aku tidak bisa mempercayai Bayu. Dia pasti punya rencana licik lagi. Rendra meraih piring, menyuapi Ara dengan telaten. Lelaki itu memilih tidak membicarakan tentang Bayu karena kondisi Ara. Sudah kenyang. Ara mendorong piring yang dipegang Rendra. Untuk saat ini jangan dipikirkan Bayu. Setelah menaruh piring, Rendra duduk di sebelah Ara, merengkuh bahu istrinya. Kamu harus bahagia. Kalau sedih, bayinya ikut sedih. Ara menyandarkan kepalanya di pundak Rendra, memejamkan kedua mata dan menarik nafas dalam-dalam. Menyeimbangkan pikiran yang rumit, Ara harus menjaga keselamatan bayi dalam rahimnya. Sudah 2 bulan berlalu, dan Bayu masih belum mendapatkan kabar apapun dari Ara. Tidak ada sosok tegap, mengenakan setelan kemeja dan celana berbahan kain. Rambut rapi dan wangi parfum. Kini hanya tinggal lelaki kurus di atas kursi roda. Bayu dan Dewi saling membantu mencukupi kebutuhan hidup. Setiap pagi, keduanya akan membuat nasi kuning yang dititipkan di penjual jajanan. Tabungan Bayu yang tersisa 6 juta digunakan untuk membeli kursi roda dan ongkos ke rumah sakit untuk terapi. Jadi dia sangat berhemat. Bagaimana, Bu? Sudah dapat info tentang rumah? Tanya Bayu. Memang gampang cari rumah, Bay, saut Lastri. Agak sewot. Perempuan tua itu sedang memulas bedak di wajah, juga lipstik warna merah. Kalau ibu mau, ada rumah di desa yang harganya 120 juta. Aku dapat info dari teman. Iya, kita lihat-lihat yang lain dulu. Lastri menyemprotkan parfum murahan di pakaiannya. Wangi yang dominan bunga menguar kuat
di ruangan kecil itu. Bayu melihat perubahan ibunya yang sering berias diri dan keluar rumah. Setiap kali ditanya, Lastri akan marah-marah. Dewi yang perutnya sudah sangat besar keluar kamar. Dia menuangkan air putih ke gelas. "Bu, aku minta uang untuk membeli perlengkapan bayi," kata Dewi. "Loh, 3 hari yang lalu udah ibu kasih 500.000, harusnya cukup. Beli yang murah-murah saja, Dewi." Lastri memandangi Dewi, jengkel dengan anaknya itu. "Minta Danu saya." "Danu tidak bisa dihubungi. Sepertinya ganti nomor ponsel," keluh Dewi. "Keperluan bayi lahir ternyata lumayan banyak. Ibu nggak bisa ngasih lagi. Nanti kamu lahiran, ibu juga yang membiayai," ketus Lastri. "Ibu mau pergi dulu." Dewi mengusap perutnya yang buncit. Mengamati ibunya yang keluar rumah, Dewi sempat mengerutkan heran. Karena Lastri memakai sepatu hak tinggi. "Dewi, ambil kartu ATM-ku di dompet. Ambil seperlunya untuk membeli keperluanmu," kata Bayu. "Iya, Mas. Bagaimana kabar Mbak Ara? Apa sudah mengizinkan bertemu Zora?" "Mungkin Ara tidak percaya lagi denganku, Dewi. Setelah semuanya perbuatanku." Bayu tersenyum getir. "Wajar Ara bersikap demikian," lanjutnya. "Kita sangat kejam, Mas. Tugas Dewi sangat kejam pada Mbak Ara. Hanya keajaiban dia bisa memaafkan perbuatan kita. Tapi aku pikir tidak ada keajaiban itu." Menjadi lumpuh, kehilangan kaki kanan, hidup serba kekurangan. Bayu seperti tersengat listrik tegangan tinggi, sehingga membuatnya sadar mempunyai istri yang cantik dan pengertian. Tetapi dia sia-siakan karena hanya perempuan biasa. "Sudahlah, kita tidak perlu membicarakan arah. Kita jalani hidup saja," pukas Bayu. Menggerakkan kursi roda menuju kamar. Namun ponsel Lastri yang tergeletak di meja berbunyi menyita perhatian. "Ponsel ibu ketinggalan," komentar Dewi. "Bawa sini, Dewi," pinta Bayu. Dewi mengambil ponsel, memberikan pada Bayu. "Dari Pak Pur. Itu bukannya Duda yang tinggal di kosan Pak RT ya?" Bayu menekan tombol hijau. Dia sengaja tidak bersuara. "Lastri sayang, aku sudah menunggumu di depan minimarket Indomars." Suara lelaki itu di ujung sana. "Kita jadi ke dealer motor kan?" Ponsel mendadak direbut Lastri yang balik ke rumah. Perempuan itu mendelik marah. "Ibu pacaran dengan Pak Pur?" "Hati-hati, Bu. Dia hanya memanfaatkan ibu," kata Bayu. "Itu bukan urusanmu, Bayu. Itu urusan ibu. Ibu bukan anak kecil lagi. Bisa tahu orang yang memanfaatkan atau tidak," sembur Lastri. "Ibu mau ke dealer motor. Mau membelikan Pak Pur motor?" tanya Bayu. "Apa? Bu, beli motor? Aku minta beli perlengkapan bayi, ibu menolak," protes Dewi. "Kalian berdua bikin pusing saja." Lastri berjalan cepat keluar rumah. Bibirnya yang berkicau merah mengomel tidak jelas. Di sebuah rumah sakit swasta, Malaya terbaring tak berdaya. Penyakit kanker hati stadium lanjut diderita, membuat perempuan itu sangat hanya bisa pasrah. "Mami, kapan kita bisa main dan jalan-jalan?" Bian bertanya. "Kalau Mami sudah sembuh, kita main lagi ya. Doakan Mami cepat sembuh," saut Malaya, menahan air matanya. Bukan ingin menyerah, namun Malaya hanya ingin realistis saja. Penyakitnya diketahui sudah stadium terminal. Selama ini, dia mengabaikan rasa mual dan letih. "Bian, ayo kita pulang, biar Mami istirahat." Diana menggandeng tangan Bian keluar ruang rawat inap. "Hanya Ben,
adik Malaya, yang masih berada di ruangan tersebut. Lelaki tampak gelisah. Pergilah, ada perawat kok, ujar Malaya. Dia mengerti Ben sedang menyiapkan pernikahannya yang akan dilaksanakan 2 hari lagi. Aku ingin mengundurkan. Jangan, kasihan calon istrimu. Keduanya diam beberapa saat. Sebelum akhirnya Malia berkata, apa kamu bisa menelpon Rendra, Ben? Untuk apa? Sudahlah, Mbak. Kamu sudah bersama Max, dan Rendra sudah bahagia dengan istrinya, sahut Ben. Aku tidak akan minta tolong kalau ponselku tidak disita, Max, gerutu Malaya. Mengertilah, Ben. Max juga menempatkan bodyguard di depan kamar rawat inap, supaya Malia tidak kabur menemui Rendra. Apa yang harus aku mengerti? Mac bisa menerima kenyataan dan menawarkan Bian sebagai ahli waris untuk saat ini. Aku hanya ingin Rendra. Malia merasa kesakitan. Usiaku tidak panjang, Ben. Jangan egois, Mbak. Jalani kehidupan masing-masing, pungkas Ben. Dia berlalu pergi. Malia memejamkan matanya, tidak mempedulikan suara langkah kaki yang terdengar memasuki kamar. Dia pikir itu Ben. Aku akan membawamu ke luar negeri, kata Mac. Ke Singapura. Mac, di mana ponselku? Kau sedang sakit, Malia. Tidak perlu memegang ponsel. Mac membenahi selimut Malia. Mungkin cinta kita sudah pudar, tetapi rasa sayangku pada Bian tidak pernah hilang. Mac. Shh, diam. Hemat tenagamu, bisik Mac, tepat di telinga Malia. Tidak, Dok. Boleh, Dok. Ara dan Rendra berada di ruang konsultasi dokter. Ara berbaring di ranjang dengan menjalani USG usia kandungannya, 18 minggu. Kedua ditanya, apa ingin mengetahui jenis kelamin bayi? Ara ingin tahu, sementara Rendra tidak. Aku ingin kejutan, Dok. Tetapi semua organ tubuh bayi normal kan? Rendra bertanya. Bayi kalian bertumbuh sempurna. Baru kali ini ada calon ayah yang tidak ingin tahu jenis kelamin bayinya. Ingin berbeda, Dok. Rendra meringis. Setidaknya kita bisa menyiapkan nama dan pakaian bayi yang tepat, kata Ara. Dia dibantu perawat merapikan kemeja hamil yang tersingkap kemudian duduk di kursi. Kita bisa menyiapkan 2 nama, Ara. Pakaian bisa pilih warna yang netral, sahut Rendra. Ya udah, Dok. Menurut kata suami, nanti saya dicap istri yang tidak nurut. Ara sedikit mengonyongkan bibirnya. Setelah selesai, mereka berdua keluar ruang konsultasi dokter. Rendra menggenggam tangan istrinya saat berjalan bersisian. Kamu mau mengharapkan anak laki-laki supaya bisa meneruskan perusahaan. Anak perempuan juga bisa meneruskan usaha ayahnya. Ara, kenapa harus laki-laki? Bisa juga meneruskan nama keluarga. Ara menukas. Yang penting kalian berdua selamat dan sehat. Rendra mencium puncak kepala Ara. Mobil yang membawa Rendra dan Ara meluncur ke jalanan yang padat. Rendra memperlihatkan artikel mengenai Ara yang menang kompetisi. Anting desain Ara dikenakan salah satu artis Hollywood. Istriku mulai terkenal nih, ucap Rendra. Itu berkat dukunganmu, Ren. Ara teringat saat pertama kali Rendra mengarahkan dirinya untuk memberikan laptop. Aku hanya mendorong sedikit. Karena kandungannya sudah aman, Ara memulai lagi aktivitas yang sempat terhenti. Dia melakukan pekerjaan dengan hati-hati, akan berhenti jika butuh memberikan sinyal lelah. Sampai di kediaman mereka yang besar, Ara bermain sekitar setengah jam dengan Jorah. Dia lantas ke kamarnya sendiri, merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Rendra muncul membawa segelas jus buah untuk calon ibu.
Aku kira kamu sudah balik ke kantor, ujar Ara. Bentar lagi, aku bisa membuatkan jus sendiri kok sayang. Rendra menaruh gelas di meja, kemudian duduk di pinggir ranjang. Dia menunjukkan kepalanya untuk mencium bibir Ara, yang merubah menjadi ciuman yang frontal. Aku lupa bertanya pada dokter, kata Rendra sesudah mengakhiri ciuman. Dahi Ara berkerut. Tanya tentang apa? Jadwal berkunjung. Apakah aku sudah boleh berkunjung? Ara makin tidak mengerti. Jadwal berkunjung ke dokter sudah ada, Ren. Rendra bangkit, membenarkan letak dasinya. Dia mendesah pelan. Maksudku berkunjung melihat bayiku. Ara masih melongo, karena tidak paham juga. Kan tadi sudah melihat bayi di layar monitor alat USG. Ya sudahlah, aku pergi dulu. Rendra berjalan menuju pintu kamar. Bisa lebih jelas, teriak Ara. Buat PR saja. Kalau sudah mendapatkan jawaban, telepon aku ya.